semuanya. Kalian ingat gak sih di satu dekade yang lalu, kalau kita mau dengerin lagu atau musik itu kita dengerin radio. Terus kalau kita mau cari berita itu kita harus baca atau beli majalah atau koran dulu. Terus untuk nonton series atau film itu kita harus langganan TV kabel. Nah, di zaman-zaman sekarang apalagi di era teknologi yang super cepat ditambah kemarin berbagai pandemi di beberapa tahun terakhir, semua hal-hal tadi itu bergeser. Dari yang mulai radio tadi, orang-orang jadi berlangganan Spotify yang bisa diakses gampang lewat handphone. Terus untuk series kita juga bisa tinggal berlangganan streaming Netflix, video.com atau Prime Video dan lain-lain. Terus untuk yang baca berita kita bisa lihat dan akses gratis lewat detik.com, kompas.com dan juga lewat sosial media kayak Twitter, Facebook dan lain-lain. Nah, pernah kepikiran nggak sih gimana sih mereka para pencipta dari aplikasi tadi itu bisa kepikiran buat bikin kayak gituan gitu kan? Hal ini itu diawali dari mereka tuh ngerasa hal-hal yang satu dekade yang lalu itu kayak kurang praktis gitu. Kalau kayak misal kamu baca koran gitu kan, koran itu baru terbit besoknya, padahal beritanya itu harusnya bisa diakses hari ini gitu. Dimulai dari keresahan itu, kemudian si inovator-inovator tadi itu mereka mikir, aku bisa ngapain ya buat biar orang bisa ngakses berita lebih cepat. Kemudian keluarlah portal-portal berita online yang bisa diakses gratis oleh kita sekarang ini. Nah, terus gimana nih caranya menumbuhkan kepekaan seperti para inovator-inovator tadi? Nah, caranya itu ada banyak dan akan kita bahas di satu semester perkuliahan Creative Thinking ini nanti bersama saya, Bu Nanda Farhana. Gimana caranya kita bisa peka terhadap masalah yang ada di sekeliling kita, seperti para inovator kreatif di luaran sana. Oke. Sebelumnya kita bahas dulu apa saja nih yang bakal kita bahas di satu semester ke depan. Yang pertama kayak cara menjadi individu yang berpikir kreatif, kemudian apa itu kreativitas, mengapa kreativitas itu penting, kemudian apa itu critical thinking, creative thinking, design thinking, gimana cara membuatnya, terus bedanya dengan Six Sigma itu apa, dan lain-lain. Pokoknya akan kita kupas tuntas dalam 14 pertemuan nanti. Dan ditambah 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Untuk UTS dan UASnya isinya apa nih nanti? Nah, untuk UTS dan UAS kita bikin game yang cukup fun. Jadi gamenya ini kita bagi kelompok, di mana masing-masing kelompok itu yang pertama biar kalian terbiasa dulu nih untuk berpikir kritis. Yang pertama tugas mingguannya kalian cari perusahaan apapun itu, terserah perusahaan luar boleh, perusahaan di Indonesia boleh, yang mereka itu melakukan design thinking dalam bikin ide produk ataupun jasa dari perusahaan mereka. Misalnya Gojek nih, Gojek dimulai dari keresahannya Nadiem Makarim dalam cari ojek buat dia melakukan perjalanan gitu. Nah, kalian boleh perusahaan apapun, kalian kupas tuntas. Boleh googling, boleh cari YouTube dan lain-lain. Nah, untuk UTS, sekarang giliran kalian nih. Kalian coba peka nih, cari masalah yang ada di sekeliling kalian. Kemudian untuk UASnya, itu dari masalah yang udah kalian cari di waktu UTS tadi, itu apa solusi, apa produk atau jasa yang bisa jadi solusi dari masalah yang kalian cari tadi. Agak bingung ya? Ya udah, aku kasih contoh ya. Kebetulan aku sendiri juga bikin soalnya. Jadi
Di tahun 2016 aku waktu itu lulus S1 nih. Dan di masa-masa lulus S1 pasti banyak nih undangan pernikahan dari teman-teman di sekeliling aku dong. Nah, dari situ aku dapat undangan banyak banget. Terus aku mikir, undangan sebanyak ini cuma dipakai 1 kali, terus ngabisin ruangan, ya udah gitu aja gitu kan. Kayak gak ramah lingkungan gitu kan. Akhirnya 2017 aku nyiptain video undangan buat orang-orang yang kayak aku yang males buang-buang kertas, yang males ngabisin tempat untuk nyimpen barang gitu. Dari hobi yang aku punya, aku suka gambar, aku suka Corel Draw, dan partner aku suka After Effects. Ya udah, kita collab bikin produk video undangan. Bisa dilihat di @dekreativa. Kemudian apa berhenti sampai situ? Enggak. Di tahun 2019 waktu itu ada seorang temen yang bilang, undangan videomu itu bisa nggak sih nyantumin nama tamu gitu kan. Terus aku mikir, kalau video nggak mungkin dong, masa mau aku render satu-satu gitu kan. Ya udah, kemudian aku bikinlah produk web yang bisa diinput nama tamu. Jadi kita bisa ngelihat dari masalah orang di sekeliling atau masalah yang kita yang kita keluhkan sendiri gitu. Itu terus kita mikir kira-kira solusinya apa gitu. Nah, jadi kalian bisa ide apapun yang mungkin nyeleneh atau aneh atau ajaib pun nggak masalah. Yang penting untuk UAS itu nggak sampai kalian harus bikin produk, kalian cuma sampai ngasih ide. Kalau misalnya dibikin produk, itu produknya seperti apa gitu aja. Karena suatu produk yang baik itu nggak muncul dari pemikiran kita sendiri aja, tapi bisa dari masukan orang-orang lain yang membutuhkan hal yang sama gitu. Selanjutnya akan kita bahas di kelas. Oke, segini dulu untuk videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.